sebenarnya itu adalah penggambaran atau kayak apa ya, kiasan yang menceritakan sisi realita bahwa di Jepang itu ada yang namanya prostitusi. Serem gak sih? Film anak kecil tapi hubungannya ke prostitusi. Halo, balik lagi di Pepstalk, tempat saya Pepen buat ngomongin bahasa basi. Kali ini di Pepstalk episode kali ini saya mau ngidupin lagi yang namanya dulu saya pernah bikin satu segmen namanya Review Peng. Jadi ini bagian saya atau tempat saya buat apa ya, ngobrolin atau nge-review film-film berdasarkan ya suka-suka saya sih. Jadi kalau kalian beranggapan kalau saya nge-review filmnya, wow, dari segi sinematik, dari segi alur cerita, dari segi yang wow, yang estetik yang keren banget, enggak lah, salah kalau kalian dengerin dari situ. Ini lebih ke arah saya ya ngebahas film suka-suka saya sih, dari segi apa ya, dari segi penonton yang kebetulan suka sama film aja, karena saya suka nonton film, saya suka menikmati film, saya suka apa ya, biasanya film kan punya teori-teori kayak konspirasi sendiri gitu, kayak punya teori-teori yang kadang nggak muncul, kadang nggak eksplisit di filmnya. Jadi kadang-kadang kita taunya dari kayak forum-forum, dari searching, dari kayak fans-fans dari film tersebut gitu loh. Di episode ini sambil bikin jamu ya, karena kebetulan lagi di rumah aja. Dan anjuran dari Bapak Jokowi dan juga pemerintah, kita harus rajin-rajin minum jamu biar meningkatkan imun. Ini saya minum jamu kunyit asam. Wah, ini nggak ngiklan sih, ini kebetulan aja bikin, soalnya mumpung pagi juga. Kunyit asam, wah, manfaatnya membantu melancarkan head. Kawan mati. Gak apa-apa lah, mungkin kalau saya minum ini istri saya yang headnya lancar. Jadi di episode kali ini saya mau ngobrolin salah satu film dari studio Ghibli, temannya Saprol. Aduh, itu Ghibli bos. Dari studio Ghibli di Jepang, dari film tahun 2001 yang berjudul Spirit Away. Jadi kalau kalian belum dengar studio Ghibli, ini adalah salah satu studio anime di Jepang yang terkenal banget. Bahkan 8 filmnya itu masuk di 15 anime teratas di Jepang. Jadi anime terbaik di Jepang. Sebenarnya nyebutnya anime, tapi ya kebiasaan nyebut anime ya. Di studio Ghibli ini banyak banget film-film keren. Ada Grave of Fireflies, ada Kiki Delivery Service, ada Prince Momonosuke, dan salah satunya adalah ini, Spirit Away. Jadi Spirit Away ini teman-teman menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Chihiro. Sorry, minum dulu. Menceritakan tentang anak kecil yang bernama Chihiro yang tersesat di hutan bersama kedua orang tuanya, dan dia terjebak di dunia siluman. Jadi ketika dia tersesat di sebuah portal gitu, dia masuk ke dunia siluman, dia terpisah dari orang tuanya. Jadi orang tuanya si Chihiro ini, mereka itu tidak sengaja memakan makanan jamuan untuk para dewa. Jadi di dunia siluman ini ada kayak tempat pemandian dewa gitu. Nah, di dekat tempat pemandian itu ada kayak tempat makan juga. Nah, di situ dihidangkan makanan untuk para dewa. Apesnya, orang tuanya Chihiro makan di situ. Akhirnya mereka dikutuk menjadi babi. Waduh, sangat serem sekali ya. Ini nggak cocok sebenarnya buat film anak-anak. Nah, kebetulan si Chihiro ini itu berhasil selamat karena ditolong seseorang yang bernama Haku, yang setelah di akhir film nanti, jadi ini agak spoiler, terserah kalau kalian nggak mau denger, di skip aja bagian ini. Jadi ditolong seseorang bernama Haku yang kebetulan adalah roh sungai yang juga tersesat di situ dan akhirnya menjadi penghuni di dunia siluman itu. Jadi akhirnya film ini mengisahkan tentang petualangan si Chihiro, si Haku, untuk bisa keluar dari dunia siluman itu. Nah, di dunia siluman ini ada salah satu penguasa, ownernya, yang bernama Yubaba. Dia ini seorang penyihir wanita yang mengelola sebuah tempat pemandian di situ ya. Nah, si Yubaba ini mau menangkap si Chihiro karena Chihiro adalah manusia, human, dan tempatnya bukan di situ. Nah, sama si aku dia ditolongin, terus disaranin untuk kerja di situ. Solusinya keren sekali aku ya. Saya kira solusinya ya diajak keluar gitu aja. Ternyata nggak boleh, karena ada rules tidak tertulis di film itu yang tidak dijelaskan bahwa
setiap orang yang terjebak di situ itu harus kerja di Yubaba agar bisa keluar, atau paling enggak agar bisa selamat dari serangannya si Yubaba. Jadi dia harus kerja. Kalau kerja dia kayak ada kontrak kerja gitulah ya, yang memberikan keselamatan, keamanan bahwa dia nggak akan kena apapun. Jadi dia harus kerja aja gitu. Akhirnya si Chihiro ini kerja jadi seorang pegawai di Indomaret. Enggak, dia jadi pegawai di tempat pemandian itu. Jadi dia kerja sebagai orang yang bersih-bersih, menyiapkan untuk pemandian para dewa itu. Sampai suatu kisahnya dia berlanjut sampai akhirnya Chihiro ketemu sama kembarannya si Yubaba, namanya Zeniba. Terus akhirnya dia ditolong sama si Zeniba juga. Dan Chihiro akhirnya berteman dengan semua orang yang ada, hampir semua orang, dan beberapa orang penting di tempat pemandian itu. Ada orang yang di bagian bagian yang manas-manasi tungku, namanya apa ya, Kamaji kalau nggak salah. Terus sama anaknya si Yubaba. Akhirnya karena beberapa petualangan, akhirnya Chihiro sampai di suatu titik dia akan dilepaskan oleh Yubaba dengan cara memilih dari banyak babi, siapa babi di situ yang merupakan orang tuanya Chihiro. Jadi dia harus milih nih babinya yang orang tuanya mana. Tapi akhirnya Chihiro tidak memilih salah satu babi karena dia tahu kalau di antara semua babi itu nggak ada orang tuanya gitu. Banyak sekali petualangan di film itu. Jadi saya skip aja, kalian bisa nonton sendiri, enak kok, bagus filmnya, nggak berat-berat banget. Tapi yang mau saya omongin adalah setelah saya searching di beberapa situs di internet, karena saya penasaran banget sama film ini, karena endingnya cukup, bukan gantung sih, bikin penasaran. Jadi open ending. Saya penasaran apa dibalik film dari Spirit Away ini. Akhirnya saya menemukan salah satu website yang menjelaskan bahwa ada sisi-sisi sisi-sisi gelap dan kayak sisi-sisi eksplisit yang tidak dijelaskan di film ini. Yang pertama yang mau saya bahas adalah ketika si Chihiro hilang ini, dia kan bekerja di Yubaba. Setelah saya baca di website itu bahwa sebenarnya itu adalah penggambaran atau kayak kiasan yang menceritakan sisi realita bahwa di Jepang itu ada yang namanya prostitusi. Serem gak sih? Film anak kecil tapi hubungannya ke prostitusi. Jadi Chihiro ini kan kerja sebagai seorang pegawai di tempat pemandian yang biasanya di Jepang itu dia bekerja disebut sebagai yuna. Dia bekerja sebagai gajina, yaitu orang yang bekerja di pemandian yang tugasnya adalah ngurusi customer yang biasanya laki-laki. Dia bantu untuk ngisi air, bahkan memijat, ya biasanya akhirnya pijat plus jadinya prostitusi gitu. Jadi sebenarnya ini adalah film Spirit Away adalah ada yang menerjemahkan, entah fansnya entah apa, bahwa ini adalah kiasan tentang sindiran juga di prostitusi Jepang, khususnya di pemandian gitu. Dan di salah satu scene di Spirit Away ini, si Chihiro itu dikasih nama sama Yubaba. Jadi ada aturan tersendiri di dunia siluman itu bahwa yang bekerja sama Yubaba itu harus pakai nama samaran. Itu kan hampir mirip-mirip kayak di prostitusi kan. Gak ada ceritanya prostitusi pakai nama sungguhan, itu bodoh banget. Pasti ada nama samaran, entah nama aslinya mungkin Sukiyem dirubah jadi Tasya, jadi Rina kayak gitu, jadi diganti-ganti. Ini nggak ada yang punya nama Tasya sama Rina, saya minta maaf, gak ada urusan apa-apa kayak gitulah. Nah, si Chihiro ini di Spirit Away itu diganti namanya sama Yubaba menjadi Sen. Dan setelah saya baca di website tadi bahwa Sen itu bermakna bahwa dia harganya itu 1.000 yen dalam kasus prostitusi ini. Jadi si Chihiro ini kasarnya tarifnya itu 1.000 yen. Mungkin karena si Chihiro ini masih anak-anak ya, jadi kayak gitulah. Terus yang disoroti lagi sama website ini yang menunjukkan bahwa film ini adalah merupakan kiasan dari sisi gelap prostitusi di Jepang adalah si Yubaba. Si Yubaba ini menggunakan pakaian, memang di film itu dia menggunakan pakaian yang glamor ala-ala barat, bukan ala Jepang, dengan perhiasan yang mewah. Ini menandakan bahwa dia mengambil keuntungan lebih daripada pekerjaannya. Ini adalah ciri khas dari pekerjaan di bidang prostitusi sih. Gak ada ceritanya kasarnya germo
yang lebih miskin daripada yang jadi pekerja seks komersial. Gak mungkin, dia pasti lebih kaya karena dia ngambil untung dan dia nggak ikutan kerja apa-apa. Yang susah yang di bawah. Jadi kayak gitu. Jadi kiasannya adalah kenapa Yubaba dikasih pakaian yang mewah dan dia menimbun banyak kekayaan, karena dia adalah pemilik dari prostitusi itu. Terus salah satu kiasan lagi adalah semua pengunjung dari tempat pemandian itu adalah laki-laki atau dewa laki-laki dalam film itu. Dan saya baru nangkap setelah saya nonton lagi, sekitar 2-3 kali nonton, ternyata beneran, emang mayoritas, bukan mayoritas sih, semua yang datang adalah dewa laki-laki. Jadi ya khas banget seperti prostitusi kan, jarang, nggak ada ceritanya sih, nggak ada ceritanya di prostitusi wanita yang datang wanita juga, pasti laki-laki lah. Seperti itu. Dan selain sindiran tentang prostitusi juga, banget ya karena saya ada di ruangan yang tertutup biar gak kedengeran anak, biar gak bangun. Selain masalah prostitusi tadi, dalam film Spirit Away juga dijabarkan masalah lingkungan. Jadi ada salah satu scene di Spirit Away, ada salah satu arwah bau busuk nyebutnya di situ, itu datang ke pemandian. Setelah dibantu sama si Chihiro, ternyata itu bukan arwah bau busuk, dia adalah arwah sungai, dewa sungai lebih tepatnya, yang datang karena dia harus mandi karena badannya tuh udah kotor, udah banyak tumpukan sampah, bahkan ada sepeda, ada barang-barang rumah tangga, ada panci, ada segala macam, itu ada traktor mungkin ya. Jadi di situ adalah sebuah sindiran bagi masyarakat Jepang juga, masyarakat Jepang pada saat itu mungkin ya, bahwa di sana itu sungai-sungai juga sama kotornya, banyak sampah, banyak timbunan barang-barang bekas yang dibuang ke sampah sama penduduk di sana. Jadi disindir melalui film itu. Bahkan digambarkan bahwa seorang dewa aja, dewa sungai, itu sampai harus mandi karena sungainya saking kotornya banget. Nah, sindiran kedua juga dari film ini itu sama, masih tentang sungai tadi, adalah si Haku. Haku ini ternyata dia di akhir cerita dia adalah roh sungai, yang dari sungai yang namanya Kohaku, yang dulu katanya dalam film tersebut digambarkan bahwa si Chihiro dulu waktu kecilnya pernah jatuh ke sungai Kohaku dan ditolong sama roh sungai di situ. Jadi dia nggak mati tenggelam, tapi dibantu lolos sama roh sungainya. Nah, kenapa awalnya si Haku ini nolongin Chihiro? Karena dia ingat sama si Chihiro ini. Dia nggak ingat siapa Chihiro, tapi dia tahu namanya, dia merasa dekat. Ternyata dia dulunya sempat nolongin si Chihiro waktu dia sebelum gabung sama Yubaba. Nah, sindiran di sini adalah si Kohaku ini jadi sebuah sosok roh penasaran. Jadi dia awalnya roh sungai yang menghuni sungai Kohaku, dia akhirnya lepas menjadi roh penasaran. Kenapa? Karena sungai Kohaku itu akhirnya dibangun sebuah apartemen mewah. Jadi sungainya tuh ditutup, dibangun sungai. Jadi akhirnya sungainya hilang, digusur. Nah, karena digusur, rohnya gentayangan akhirnya gabung sama Yubaba tadi. Ini juga sebuah sindiran bahwa kita harus aware sama lingkungan gitu loh. Ketika lingkungan yang sudah bagus, yang sudah asri itu dihancurkan atau dirubah menjadi hunian dan sebagainya, mungkin ada bagian-bagian dari lingkungan itu yang akhirnya kayak terlepas, akhirnya berlarian ke sana kemari. Ini kalau di Jepang kan mereka percaya namanya roh-roh di setiap entah sungai, entah benda, entah apa. Kalau di Indonesia kita hampir juga sama percayanya ya, bahwa di satu tempat juga ada penunggunya, bahwa ketika kita akan membangun sesuatu atau merombak tempat yang ada penunggunya, biasanya kan ada izin dulu dan lain-lain gitu ya. Tapi ini lebih ke arah lingkungan sih. Dalam sebuah ekosistem, misal di sungai, di situ kan ada ikan, ada mungkin kodok, ada ular dan lain-lain yang mereka akhirnya terusir karena kita membangun entah rumah, entah apartemen, entah bangunan yang mengharuskan menghancurkan sungai-sungai tersebut. Dan itu juga akhirnya mungkin ya berdampak ke kita juga, bisa menimbulkan banjir, masalah lingkungan dan lain-lain gitu loh. Jadi film ini itu sangat-sangat kompleks untuk ukuran film anak-anak ya. Tapi yang bikin saya suka adalah film ini tuh sebenarnya juga ringan gitu, tapi tergantung kita menyoroti film ini dari sudut yang mana. Jadi misal kalau anak-anak nih nontonnya ya kayak anak-anak aja, jadi film yang ringan tentang fantasi, tentang dunia-dunia siluman, dunia-dunia yang magic gitu.
Tapi bagi orang yang ingin mencari-cari teori konspirasi, film ini cukup menarik juga. Kita jadi penasaran itu maksud dari kiasan-kiasannya apa, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dan yang patut diapresiasi adalah detail dari studio Ghibli. Saya sempat searching juga, sempat nyari-nyari bahwa film ini dibuat sedetail mungkin, seril mungkin dengan kehidupan nyata. Jadi salah satu yang bikin saya sampai applause itu adalah si pembuat animasi ini itu membuat si Chihiro itu dengan apa ya, logika anak-anak banget. Jadi dia harus dibuat karakter ini seperti anak-anak banget. Jadi ada momen di film ini Chihiro itu dipanggil orang tuanya tuh sampai 3 kali baru dia nengok, baru dia ngerespon. Itu seperti anak kecil kan. Anak kecil biasanya kita panggil namanya sekali, 2 kali dia baru ngerespon setelah panggilan kedua atau ketiga. Di animasi ini dibuat seril mungkin. Detailnya, efek suaranya, bahkan real kayak ketika ada bangunan yang rapuh kamu naikin patah ya patah. Jadi kayak apa ya, manusiawi mungkin dari film ini. Jadi kayak kita bisa menemukannya di kehidupan nyata gitu. Jadi sangat bagus film ini, sangat, kenapa nggak heran kalau film ini masuk di posisi yang cukup tinggi di animasi Jepang, karena memang detail dan penggambarannya cukup sangat bagus. Buat kalian yang mau nonton film, mumpung kalian di rumah aja karena coronavirus, karena kalian nggak bisa kemana-mana, coba aja nonton film Spirit Away dari Studio Ghibli. Dan mungkin kalian bisa share juga di sini nanti pandangan kalian tentang film ini, atau mungkin ada misit-misit atau pesan-pesan yang saya nggak sempet tahu, yang nggak sempet saya omongkan di sini. Mungkin kalian bisa menemukan teori-teori tersendiri, bisa kalian share juga di kolom komentar. Ya udah sih, segitu aja. Sampai jumpa di Pep Talk dan review Peng selanjutnya. Bye.